Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mainofri Rustaman, kelas B S1 Farmasi 2017, akan menjelaskan tentang sintesis senyawa 3,3-indilolil 1,4-metoksifenil prop 2N1-on. Senyawa 3,3-indolil 1,4-metoksifenil prop 2N1-on merupakan turunan dari kalkon. Kalkon merupakan suatu prekursor flavonoid yang terdiri dari dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh 3 karbon. Dalam sistem alfa-beta tidak jenuh karbonil, senyawa kalkon dan analognya dilaporkan mempunyai berbagai macam aktivitas biologis, antara lain sebagai antibakteri, anti kanker, antifungi, antiinflamasi, dan antioksidan. Kemudian rasionalisasi, diskoneksi, dan retrosintetis. Pendekatan diskoneksi senyawa alfa-beta tak jenuh karbonil dapat dilakukan dalam dua cara. Cara pertama yaitu diskoneksi senyawa alfa-beta tak jenuh karbonil atau senyawa enon yang memiliki diskoneksi aldol, yang dimana dapat dilihat pada gambar 12. Senyawa enon yang memiliki ikatan rangkap di tengah molekul atau memisahkan dua cincin aromatis dapat didiskoneksi melalui diskoneksi aldol yang akan menghasilkan material awal berupa aldehid unin-lo-lisabel dan keton enon-lisabel. Cara kedua yaitu analisis diskoneksi senyawa alfa-beta tak jenuh karbonil yang secara tidak langsung, yang dimana dapat dilihat pada gambar 13, yang terjadi melalui IGF atau interkonversi gugus 11 fungsi, yang diikuti oleh diskoneksi 1,3-dio sehingga menghasilkan dua lakton yang identik. Reaksi pembentukan senyawa alfa-beta tak jenuh karbonil dimulai dari bertemunya suatu keton dengan suatu basa OH. Basa atau OH mengikat H+ untuk membentuk H2O sehingga membuat keton bersifat nukleofil. Keton yang bersifat nukleofil akan mampu bereaksi dengan gugus karbonil yang bersifat elektrofil sehingga mengalami reaksi kondensasi aldol. Reaksi pembentukan senyawa alfa-beta tak jenuh karbonil dapat dilihat pada gambar 14. Kondensasi aldol antara dua senyawa karbonil yang berbeda disebut reaksi kondensasi aldol silang. Salah satu masalah yang muncul pada reaksi kondensasi aldol silang adalah terjadinya self-condensation atau reaktan. Pada suatu reaksi kondensasi aldol silang, jika salah satu reaktan tidak memiliki H-alfa, maka reaktan tersebut tidak dapat mengalami reaksi self-condensation. Sehingga untuk mengatasi self-condensation pada reaktan yang memiliki H-alfa dapat dilakukan dengan menempatkan reaktan H-alfa dalam kondisi basah, yang kemudian menambahkan reaktan dengan H-alfa secara perlahan. Senyawa 3,3-indolil 1,4-metoksifenil prop 2N1-on memiliki material yang dapat diketahui menggunakan metode diskoneksi alfa-beta tak jenuh karbonil. Diskoneksi 3,3-indolil 1,4-metoksifenil prop 2N1-on dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yang dimana dapat dilihat pada gambar 15. Yang pertama, rehidrasi dari ikatan rangkap 2 pada senyawa 3,3-indolil 1,4-metoksifenil prop 2N1-on membentuk senyawa beta hidroksi. Kemudian senyawa ini
didiskoneksi menggunakan pendekatan 1,3 DO atau alfa 1 alfa 2 menjadi suatu karbokatin atau sinton 1 dan suatu karbanion atau sinton 2. Senyawa ekuivalen sintetik dari sinton 1 adalah parametoksiasetofenon, sedangkan sinton 2 adalah ekuivalen sintetik adalah indol 3 karbaldehid. Senyawa 3,3-indolil 1,4-metoksifenilprop 2-en 1-on juga dapat didiskoneksi secara langsung menggunakan pendekatan alfa-beta diskoneksi. Yang kedua, diskoneksi ini memberikan material awal parametoksiasetafenon dan indol 3 karbaldehid. Nah, kemudian reaksi. Mekanisme reaksi 3,3-indolil 1,4-metoksifenilprop 2-en 1-on yang disintesis senyawa 3,3-indolil 1,4-metoksifenilprop 2-en 1-on dilakukan melalui reaksi kondensasi antara parametoksiasetofenon dan indol 3 karbaldehid dengan menggunakan katalisis NaOH dalam pelarut etanol. Reaksi diawali dengan pembentukan karbanion oleh parametoksiasetafenon yang memiliki H-alfa yang terikat pada gugus karbonilnya. H-alfa tersebut bila bertemu basa akan terikat, sehingga pemetoksiasetofenon akan membentuk karbanion. Kemudian reaksi kondensasi Claisen-Schmidt yang melibatkan dua tahap reaksi. Tahap pertama adalah reaksi kondensasi aldol yang melibatkan adisi nukleofilik. Pada tahap ini, karbanion dari parametoksiasetofenon menyerang atom karbon gugus karbonil dari indol 3 karbaldehid. Yang kedua, hasil reaksi adisi nukleofilik dapat mengalami transfer proton dari molekul air dan menghasilkan beta hidroksiketon. Kemudian, reaksi tahap kedua adalah reaksi dehidrasi dari senyawa beta hidroksiketon yang dimana dapat dilihat pada gambar 20 untuk menghasilkan senyawa 3,3-indolil 1,4-metoksifenilprop 2-en 1-on yang dimana senyawa beta hidroksiketon mempunyai H-alfa terhadap gugus karbonilnya dan H-alfa tersebut mudah lepas dalam suasana basa. Terlepasnya H-alfa akan mempercepat dehidrasi senyawa beta hidroksiketon untuk menghasilkan produk stabil dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Kemudian metode kerja. Parametoksiasetafenon dan indol 3 karbaldehid masing-masing ditimbang sebanyak 0,76 gram. Kemudian dilarutkan dalam etanol sebanyak 3 mil absolut pada masing-masing. Yang dimana parametoksiasetafenon dilakukan waktu selama 30 menit dan indol 3 karbaldehid dilakukan dengan waktu selama 60 menit. Setelah parametoksiasetafenon larut, ditambahkan NaOH 67% sebanyak 3 mil, kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer. Setelah itu, ditambahkan larutan indol 3 karbaldehid tetes demi tetes ke dalam campuran parametoksiasetafenon yang telah ditambahkan NaOH 67%. Kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer dan akan mendapatkan endapan. Endapan yang terbentuk disaring, dinetralkan dengan aqua destillata dan dibilas dengan etanol. Endapan yang didapat kemudian diangin-anginkan hingga diperoleh serbuk kering.
Dan terakhir, dianalisis kemurniannya dengan uji KLT dan spektrofotometri UV vis dan spektrofotometri IR. Kemudian, analisis kemurnian senyawa hasil sintesis yang dimana di sini menggunakan kromatografi lapis tipis dan kromatografi gas. Analisis kemurnian senyawa hasil sintesis diamati dengan KLT yang dimana menggunakan pelarut etil asetat dan kloroform dengan perbandingan 2:4 pada plat silika gel 60 GF 254 menunjukkan bercak tunggal pada UV 254 nanometer dan memberikan fluoresensi pada UV 366 nanometer dengan harga RF yaitu 6,8, yang dimana pada bercak A merupakan bercak dari senyawa 3,3-indolil 1,4 metoksifenyl prop 2N1-on. Kemudian pada bercak B merupakan bercak dari senyawa indol 3-karbaldehid, dan pada bercak C merupakan bercak dari senyawa parametoksiasetofenon. Senyawa hasil sintesis dikatakan murni pada pengamatan di bawah sinar UV 254 nanometer secara KLT jika memberikan satu bercak dengan harga RF tertentu. Kemudian dilakukan analisis kemurnian menggunakan kromatografi gas dengan menggunakan GCMS QP 2010 menunjukkan bahwa senyawa hasil sintesis yang didapat diperoleh dua puncak dengan waktu retensi 7,975 menit dengan kelimpahan 9,81% dan waktu retensi 42,967 dengan kelimpahan 90,19% dengan harga BM masing-masing 150 dan 277. Kemudian dilakukan identifikasi hasil sintesis yang pertama menggunakan spektrofotometri UV vis. Analisis senyawa 3,3-indolil 1,4 metoksifenyl prop 2N1-on menggunakan spektrofotometer UV vis bertujuan untuk mengetahui adanya ikatan alfa beta tak jenuh karbonil. Hasil spektro UV vis, material awal dan senyawa hasil sintesis spektrofotometri UV vis menggunakan panjang gelombang 200 sampai 600 nanometer, yang dimana gugus karbonil aldehid dan keton jenuh memberikan serapan pada daerah antara 270 sampai 300 nanometer. Pita bergeser ke arah panjang gelombang lebih panjang atau 300 sampai 350 nanometer apabila gugus karbonil terkonjugasi dengan suatu ikatan rangkap 2. Spektro UV senyawa 3,3-indolil 1,4 metoksifenyl prop 2N1-on menunjukkan puncak serapan pada 284 nanometer dan 382 nanometer, yang dimana dapat dilihat pada gambar 30 dengan nilai absorbansi 0,341 dan 0,669. Pola serapan tersebut menunjukkan bahwa adanya ikatan alfa beta tak jenuh karbonil pada senyawa target. Kemudian analisis menggunakan spektrofotometri infrared atau IR. Analisis hasil spektrofotometer inframerah pada sintesis senyawa 3,3-indolil 1,4 metoksifenyl prop 2N1-on digunakan untuk mengetahui hilangnya gugus aldehid dan keton yang dimiliki oleh material awal indol 3-karbaldehid dan parametoksiasetafenon, hilangnya gugus keton starting material parametoksiasetafenon pada senyawa hasil sintesis yang ditunjukkan dengan bergesernya serapan ulur gugus karbonil C rangkap 2O.
dan hilangnya serapan ulur CH-metil parametoksiasetafenon menunjukkan serapan ulur gugus karbonil C-2O pada daerah 1640. Pada senyawa 33-indolil 1,4-metoksifenilprop-2N1-on muncul pada daerah 1650 cm pergeseran ke daerah bilangan gelombang yang lebih rendah menunjukkan bahwa gugus karbonil dari senyawa hasil sintesis dimungkinkan terkonjugasi dengan cincin aromatis dan ikatan rangkap C-rangkap 2C. Ikatan rangkap pada gugus karbonil C-rangkap 2O yang terkonjugasi akan cenderung memiliki karakter ikatan tunggal akibat terjadinya resonansi. Ikatan tunggal lebih mudah mengalami stretching daripada ikatan rangkap 2, sehingga akibat adanya resonansi serapan gugus karbonil akan bergeser ke daerah bilangan gelombang yang lebih rendah. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan saya mengenai sintesis senyawa 33-indolil 1,4-metoksifenil prop 2N1-on. Terima kasih.